Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam ibadah hari ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Ajak anak-anak kita untuk terkoneksi dalam Call Anak melalui aplikasi Zoom yang diadakan pada Rabu 30 September jam setengah 6 sore. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Doa pemimpin akan diadakan pada Kamis 1 Oktober jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk seusai ibadah. Selain itu, juga dapat ditransfer ke nomor rekening BCA berikut. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Semua yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan dan pujian dan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat pagi, buat hari yang baru, buat anugerah yang baru yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari Tuhan kami datang membawa syukur kami, membawa doa kami, membawa pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang beribadah. Kami datang membawa hati kami, membawa syukur kami, membawa korban kami yang berkenan di hati-Mu. Mari umat Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang ada di rumah-rumah, mari bawa hatimu pagi hari ini kepada Tuhan. Persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, buat anugerah Tuhan yang besar, buat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami siapkan kehidupan kami pagi ini Tuhan, untuk kami datang membawa pujian dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan yang bertata atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dengan penyembahan kami, Engkau disukakan dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari silakan kembali umat Tuhan duduk di dalam hadirat-Nya. Mari angkat penyembahan, angkat sembah bagi Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kau di tempat ini, kau di rumah-rumah, mari nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami memiliki Allah yang Tuhan yang baik, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan, nyanyikan mazmur yang baru bagi Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syarala barala 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 bara
Engkau Bapa kami yang baik. Mari ucapkan kepada Tuhan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Engkaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Kasih-Mu, janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari dari awal sungguh-sungguh katakan pujian ini. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kau yang percaya katakan, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Amin Tuhan. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan. Mari katakan kepada Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang. Mari saudara sendiri katakan kasih-Mu. Mari kau yang di rumah-rumah naikkan pujian dengan segenap hatimu. Ya Tuhan yang setia, Dia Allah yang setia. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, selalu menopang. Amin. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Kau yang percaya sungguh-sungguh katakan, janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai. Mari
hadirat-Mu di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan-Mu dengan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Lebih lagi bersama, katakan kepada Tuhan. Amin. Bagai embun ya Tuhan yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Katakan janji-Mu yang menopang hidup kami. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kami percaya, ku percaya padamu, Kau Bapa yang mari Kau yang percaya, katakan kepada Tuhan. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sambil bangkit berdiri umat Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah, mari bawa hatimu sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oh, mari angkat hatimu, angkat penyembahanmu yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari setiap pribadi lepas pribadi kau dengan Tuhan. Angkat syukur penyembahan untuk Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang baik. Pagi hari terus kami bawa hati kami Tuhan, bawa penyembahan kami bagi Engkau ya Aba. Kami berkata Engkau anugerah yang terbesar, Engkau anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, mari sungguh-sungguh katakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama Kau Tuhan, anugerah yang terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan, mari naikkan syukur pagi hari ini kepada Tuhan. Kemurahan-Mu ya Aba. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sorakan lebih lagi, katakan amin. Tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur
cintamu, dengan penyembahanmu pagi hari ini. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, terlebih Engkau hadir di rumah-rumah. Hadirat-Mu ya Tuhan yang kami perlukan. Mari kecap kebaikan Tuhan, kecap kebaikan Tuhan. Ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Terus angkat hatimu, angkat penyembahanmu. Engkau menjamah Tuhan, Engkau menjamah seluruh umat-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Amin. Mari katakan pagi hari ini, karena Yesus Kau. Angkat kedua tanganmu, serukan, ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Hanya Yesus Kau anugerah. Katakan ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Tinggikan nama-Mu, Yes Lord. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat syukur. Ya Tuhan, hanya Yesus Kau anugerah. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Terus katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, biar ada setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Hati kami berlimpah dengan syukur. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Kami merasakan Engkau hadir pagi ini Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir ya Abba. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sorak-sorai, sorak-sorai buat Tuhan. Mari terus kita menyembah. Ada pujian, ada syukur, ada penyembahan yang kami naikkan untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Semuanya masing-masing pribadi Kau berhubungan dengan Tuhan pagi hari ini. Kalau anugerah yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Mereka yang merasakan Dia Tuhan yang sungguh baik, Dia Allah yang setia dalam kehidupanmu. Mari angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena di rumah-rumah, sungguh-sungguh bawa korbanmu pagi hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Abah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Baralah baya syaralah baralah 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 baralah. Shikiralah baralah 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 baralah. Syaralah baralah baralah baralah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini.
Etos ibadah kami sungguh-sungguh boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Inilah ekspresi cinta kami, kasih kami kepadamu Tuhan. Kau hadir atas setiap kami pagi hari ini. Engkau menjamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Yang di rumah juga bisa lambaikan tangan.
Teriakan haleluya. Mari kita sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now lebih terjadi di Asusasri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita perkatakan janji Tuhan di tahun 2020. Siapa yang percaya tahun 2020 adalah tahun dimensi buat kita semua? Teriakan haleluya. Mari kita perkatakan dengan iman, tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Bersuka-suka buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak. Buat pagi hari ini kami berdoa Bapak, buat setiap pemimpin kami dari Ketua PPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Ruben Sunarto, Bapak rohani kami ya Tuhan Bapak Dr. Niko Notorajo di Jakarta, Bapak Ruby Dirangara di Prokerto, dan Kepala kami ya Tuhan Bapak Timotius Andi. Tuhan yang urapi setiap mereka, Tuhan yang tuntun setiap jalan mereka ya Tuhan Yesus. Dalam pelayanan mereka ya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai. Dan Engkau yang pakai mereka ya Tuhan menjadi hamba-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus. Yang memberitakan firman Tuhan. Dan kami percaya mujizat akan terjadi dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kota kami Wonosobo. Kota yang diberkati Tuhan. Kami ucap syukur buat kota Wonosobo Tuhan. Yang berkati atmosfer kota Wonosobo. Tanah kota Wonosobo. Air kota Wonosobo. Tuhan yang memberkati perekonomian kota Wonosobo. Tuhan memberkati kesehatan buat kota Wonosobo Tuhan Yesus. Tuhan memberkati buat pertanian Wonosobo, perikanan Wonosobo, pertanian Wonosobo, dan pariwisata Wonosobo Tuhan. Tuhan Engkau jamah setiap penduduk Wonosobo. 900.000 jiwa penduduk Wonosobo Tuhan dijamah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan terjadi lawatan Tuhan dan Pentakosta ketiga terjadi Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, TNI dan Polri semua diberkati Tuhan. Roh takut akan Allah ada di depan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami perkatakan Indonesia diberkati Tuhan. Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami percaya di masa pandemi ini Tuhan, bangsa ini akan mampu melewati ya Tuhan. Dan akan terima janji Tuhan, mengalami dimensi yang baru. Diberkati Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi atas kami di bangsa ini Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi atas kami di bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami Tuhan dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menterinya diberkati Tuhan. Dan roh takut akan Allah di depan mereka. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan sepekan ini tolong berkati kami. Bapa, kuduskan dan sucikan persembahan yang kami bawa Bapa. Dan kami percaya kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih lagi katakan, hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyalah masyukur. Haleluya. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Iyalah masyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus sembah Dia, berikan keagungan, pujian kepada Dia. Bapak Ibu yang di rumah-rumah juga sembah Dia, persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Shikiara la baba, shikiara la mashe, hiara la baba, hiara la mashe, shikiara la baba, hiara la mashe, shikiana na mashe, hiara la shikiara la baba. Mari tanggalkan segala beban, segala dosa yang merintang. Arahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Dia, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Mari Roh Kudus, pagi hari ini lawat kami lebih lagi Tuhan. Lawat kami Bapa. Kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang indah, hari yang luar biasa, di mana Engkau beri kami kesempatan untuk kembali beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Kamu siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati kami, pikiran kami Bapa, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau memakai hamba-Mu yang tidak dapat apa-apanya. Bila pengurapan Roh Kudus saja mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan pengurapan yang sama, itu juga ya Tuhan curahkan setiap umat-Mu yang pagi hari ini hadir di tempat ini, juga yang ada di rumah-rumah Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Berapa banyak yang kita bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangannya. Ya. Puji Tuhan, meskipun kita ada di tengah-tengah situasi pandemi, tapi kita tidak boleh kehilangan sukacita kita. Amin. Karena sukacita itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan terus kita
menang menghadapi situasi hari-hari ini. Pagi hari ini saya membagikan kepada kita semua, mengapa Tuhan izinkan kita alami krisis. Krisis bukanlah sesuatu yang asing bagi kehidupan umat manusia. Bahkan sejak zaman purbakala, sejak zaman nabi-nabi pada masa perjanjian lama, sejak zaman umat Tuhan, bangsa Israel pada masa perjanjian lama, sudah ada krisis di sana. Sudah ada krisis dalam kehidupan. Dan bukan sebuah kebetulan ketika hari-hari ini kita ada dalam situasi di mana kita menghadapi kondisi seluruh dunia mengalami krisis. Karena virus COVID-19, virus corona, seluruh dunia mengalami krisis. Ancaman resesi ekonomi global sedang mengancam negara kita. Kita berhadapan dengan itu dan seluruh dunia menghadapi ini semua. Tapi kita percaya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah janjikan bahwa tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus tidak pernah janjikan tidak menghadapi masalah dan pergumulan, persoalan. Tapi yang Tuhan Yesus janjikan adalah penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 dan sempat menjalani masa isolasi selama 18 hari di rumah sakit. Meskipun secara umum ketika saya ada di rumah sakit, kondisi saya adalah kondisi yang baik. Kondisi yang tidak mengkhawatirkan, tetapi tetap sesuai dengan prosedur, protokol kesehatan diterapkan oleh pemerintah. Harus tetap menjalani masa perawatan, masa isolasi di rumah sakit. Kemudian setelah dinyatakan negatif, harus menjalani masa isolasi mandiri selama 14 hari. Ketika di rumah sakit itulah Tuhan banyak berbicara kepada saya dan ada salah satu kisah yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kisah itulah kisah seorang bernama Ayub. Seorang yang bernama Ayub. Tuhan ingatkan kisah ini kepada saya dan saya rindu pagi hari ini saya membagikan kepada Bapak Ibu semua, baik yang ada di tempat ini juga yang di rumah-rumah dan setiap kita yang mendengarkan ibadah pada pagi hari ini. Pada Ayub pasal yang pertama, ayat 1 dan sampai yang ketiga, ini menggambarkan tentang kisah hidup seorang yang bernama Ayub. Siapa itu Ayub? Gambaran kehidupannya. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Seorang itu saleh dan jujur. Seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah orang yang luar biasa. Saya percaya orang seperti ini adalah orang yang dikenal baik di masyarakat. Mungkin adalah orang yang dermawan juga, orang yang suka menolong. Karena dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sebuah kebanggaan pada masa itu punya anak laki-laki yang banyak. Sebuah keluarga yang bahagia tentunya. Ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tidak cukup sampai di situ. Dia juga punya harta kekayaan yang melimpah. Punya karyawan yang banyak. Artinya hidupnya secara materi juga sangat sukses. Orang yang baik, punya keluarga yang baik. Orang yang saleh dan jujur secara agama dia sebagai orang yang baik tentunya. Dan juga tentunya orang yang terpandang. Itulah gambaran dari kehidupan seorang yang bernama Ayub. Seorang yang luar biasa. Saya percaya adalah kehidupan ideal yang diinginkan oleh semua orang. Termasuk pada orang-orang di zaman sekarang. Kehidupan yang sangat ideal. Tapi kalau kita melihat dalam pasal 1 dan pasal yang kedua. Di mana Tuhan izinkan Ayub mengalami krisis dalam hidupnya. Tuhan izinkan Ayub mengalami krisis dalam hidupnya. Ketika iblis berusaha menjatuhkan Ayub. Dan Tuhan izinkan iblis itu mencobai Ayub. Meskipun ada batasan-batasan yang tidak boleh disentuh oleh si jahat, oleh iblis. Tapi
Tuhan izinkan, Tuhan cabut pagar perlindungan itu. Bagaimana Ayub harus kehilangan harta bendanya, anak-anaknya. Bahkan itu terjadi dalam waktu yang sekejap. Dia kehilangan segala yang dimilikinya. Inilah krisis yang sangat berat dalam hidupnya. Dan iblis tidak mau berhenti sampai di situ. Ketika dilihat bahwa Ayub tetap hidup saleh, tetap hidup benar, ketika dia kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya, maka dia kembali berusaha mencobai Ayub. Dan Tuhan izinkan untuk menjamah tubuhnya. Hanya sayangkan nyawanya. Dia harus mengalami sakit parah, bisul yang panas seluruh tubuhnya. Penyakit yang diderita, sehingga membuat orang yang mendekat kepadanya mungkin merasa jijik. Suatu yang sangat berat harus dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Mungkin di tengah krisis yang terjadi dalam hidup kita, ataupun hari-hari ini ketika semua mengalami krisis, ada orang-orang yang terancam PHK, apalagi ketika Indonesia negara kita juga mendapat ancaman resesi ekonomi. Ada kemungkinan pabrik-pabrik tutup, akan ada banyak PHK, pengangguran. Dan ini akan membuat krisis terjadi dalam multidimensi di negara kita. Krisis ekonomi, berimbas kepada pendidikan, kepada keluarga, seluruh sendi masyarakat. Mungkin sebagai orang percaya kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan krisis harus terjadi? Bukankah Tuhan kita itu adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup meneduhkan badai, Allah yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit perdarahan selama 12 tahun, orang yang sanggup mencelikan mata yang buta sejak lahir, bahkan menghidupkan orang yang mati. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang baik dalam hidup kita. Tapi kenapa Tuhan izinkan krisis terjadi, bahkan mungkin kita mengalami dampak dari situasi pandemi ini? Atau mungkin dari kita juga ada yang harus menjalani perawatan karena sakit, karena COVID-19. Menjalani masa isolasi. Dan itu berdampak pada seluruh hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan kita harus alami krisis? Mungkin ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Atau banyak orang percaya bertanya-tanya. Di mana kuasa Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mengalahkan virus yang sangat kecil? Ada dua hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ketika saya membaca kitab ini, kitab Ayub ini, saya temukan beberapa hal. Tapi pagi hari ini saya membagikan dua hal saja. Dan saya rindu Bapak Ibu bisa baca di rumah lebih lagi. Di sana saya percaya ketika kita meminta bimbingan hikmat Roh Kudus, akan temukan wahyuan yang baru, pengertian yang baru. Karena saya percaya Alkitab itu adalah sesuatu yang luar biasa, sangat kaya hikmat Allah yang tersembunyi, yang dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami krisis? Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia mengerti jalan-jalan kehidupan kita yang terbaik dalam seluruh hidup kita. Kalau Tuhan izinkan krisis itu terjadi supaya muncul emas dalam kehidupan kita. Supaya kita timbul seperti emas. Emas yang dibakar, yang dipanaskan untuk memunculkan emas yang murni. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita alami krisis? Untuk memunculkan emas dalam kehidupan kita. Emas itu berbicara tentang sesuatu yang indah. Sesuatu yang mulia. Sesuatu yang menjadi kebanggaan buat orang yang memilikinya. Kalau ibu-ibu punya perhiasan emas, biasanya dipakai di pesta-pesta sebagai kebanggaan. Dan itu yang Tuhan inginkan, memunculkan emas. Karena dia bangga dengan anak-anaknya. Dia banggakan kita kepada dunia ini. Apa itu emas? Emas sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang Tuhan rindu itu muncul dari dalam hidup kita, dari dalam diri kita. Emas berbicara tentang
karakter Kristus. Karakter ilahi. Karakter Kristus inilah yang Tuhan mau muncul dari dalam hidup kita. Apa itu karakter Kristus? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbicara tentang buah roh. Ada 9 buah roh. Itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah ini muncul dalam hidup kita ketika kita mengalami krisis? Kita tetap penuh dengan kasih, selalu melimpah dengan sukacita. Selalu melimpah dengan sukacita, ada damai sejahtera. Apakah ini ada dalam hidupan kita ketika kita alami krisis? Mari kita cek hidup kita saat ini, hari-hari ini. Ketika kita alami hal-hal yang tidak diinginkan oleh daging kita, apakah tetap damai sejahtera itu ada dalam hati kita? Apakah sukacita tetap mengalir dalam seluruh hidup kita? Apakah kita tetap penuh dengan kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, setia kepada Tuhan? Banyak orang Kristen hari-hari ini dipertanyakan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika menghadapi situasi hari ini, ada banyak orang Kristen yang bukan mencari Tuhan, tapi malah menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Hilang kepercayaannya. Merasa putus pengharapan. Tapi Tuhan mau kesetiaan, kelemah lembutan, hati yang lemah lembut yang terus mau dibentuk, diajar oleh Tuhan. Dan terlebih orang yang selalu menguasai diri. Ini yang Tuhan mau muncul dalam hidup kita. Karakter Kristus ini. Bagaimana supaya kita itu memiliki karakter Kristus. Memunculkan karakter Kristus. Meskipun kita menghadapi situasi yang tidak enak bagi daging kita. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal yang baik, yang menurut kita baik. Tetapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukurlah. Bersyukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil juga. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan kita percaya karena Roh Kudus kita mampu lakukan ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, tanggalkan manusia lama kita. Ingat ketika mungkin respon kita mau meresponi hal-hal yang negatif dengan hal yang negatif. Pikiran kita mulai salah. Kita mulai terbawa emosi. Kita mulai berpikir yang buruk. Ingat, kita adalah manusia baru. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tanggalkan kehidupan lama kita. Ingat, kita manusia yang baru. Manusia yang baru. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam situasi apapun, bahkan itu situasi yang disebut situasi yang krisis dalam kehidupan kita, situasi yang tidak enak dalam hidup kita, percayalah bahwa di balik semua itu Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita ingat kisah seorang yang bernama Yusuf. Seorang yang bernama Yusuf, anak dari Yakub. Dia harus menjalani proses yang tidak enak dalam hidupnya. Selama 13 tahun diawali ketika dia dijadikan budak. Dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dia harus hidup sebagai budak. Bahkan harus masuk ke dalam penjara. Tapi kemudian Tuhan mengangkat dia. Kenapa? Karena dia memiliki karakter Kristus. Karena dia memiliki karakter ilahi. Dia tidak pernah berpikir negatif kepada saudara-saudaranya. Dia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya harus mengalami hal seperti ini? Tapi dia selalu percaya ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia sudah menjadi seorang terkemuka di tanah Mesir.
menjadi tangan kanan Firaun. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya datang setelah kematian ayahnya. Saudara-saudaranya datang. Mereka dengan ketakutan, takut karena Yusuf akan membalas dendam. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Memang kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi ketahuilah, Tuhan membuatnya menjadi sebuah kebaikan. Karena untuk memelihara suatu bangsa, maka Tuhan mengirimkan saya mendahului kalian ke tempat ini. Inilah sebuah pertunjukan dari karakter ilahi. Dia tidak menaruh dendam, dia tidak pernah berpikir negatif. Dia tahu bahwa semuanya ini ada rencana Tuhan. Meskipun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tapi percaya bahwa Tuhan sanggup membuatnya menjadi sebuah kebaikan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya Tuhan Yesus sanggup membuatnya menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Ketika saya ada dalam masa perawatan, masa isolasi lebih tepatnya, di rumah sakit, Tuhan ingatkan satu hal. Waktu itu ada seorang kakak rohani berkata sama saya gini. Ketika saya beritahu bahasa positif dan harus jalan isolasi di rumah sakit, dia berkata begini. Kesempatan untuk berdoa buat rumah sakit. Kesempatan untuk berdoa di sana. Doakan rumah sakit di mana kau berada. Saya mulai tahu bahwa ini tugas Tuhan. Tugas yang Tuhan percayakan. Ketika saya di rumah sakit, kesempatan saya berdoa. Membangun mezbah di sana. Karena kita tahu di rumah sakit banyak orang yang sedang kehilangan pengharapan. Banyak orang yang sedang mengharapkan pemulihan, kesembuhan. Banyak orang yang stres dengan pekerjaannya hari-hari ini yang begitu berat. Terlebih karena pandemi virus COVID-19 ini. Ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ketika Tuhan mengirimkan saya ke sana untuk berdoa, minimal kita membangun mezbah. Saya ajak saudara-saudara kita yang bersama-sama waktu itu. Ayo kita berdoa. Kita berdoa buat rumah sakit ini. Ada Gilbert di sini. Kita berdoa. Kita bangun mezbah. Kalau Tuhan beri kesempatan kita di tempat ini, kesempatan kita untuk membangun mezbah. Kapan lagi kita berdoa bagi rumah sakit? Kapan lagi kita membangun mezbah di tempat ini? Selama masa pandemi, gereja kita off dari kegiatan. Ketika awal-awal masa pandemi, biasanya kita berdoa bersama-sama di menara doa setiap Jumat malam. Tapi hari-hari itu tidak ada doa. Tapi ketika ada di kamar rumah sakit, kesempatan kita bisa berdoa secara fellowship, memuji menyembah Tuhan. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya, maka Tuhan hadir. Dan saya percaya tidak sia-sia ketika kita berdoa di sana. Dan ketika ada seorang berkata gini, waktu itu ada seorang teman saya dari luar kota telepon. Bagaimana kabarnya? Apa yang dirasakan? Saya jawab gini, saya bersyukur. Karena saya bisa berdoa buat rumah sakit. Saya bisa berdoa bersama dengan saudara-saudara seiman saya. Saya bisa membangun mezbah di sini. Mungkin orang itu agak kaget. Ini jawaban yang aneh dan mungkin terlalu mengada-ada. Tapi itulah sebenarnya yang terjadi. Mungkin bagi orang dunia ini jawaban yang rasanya itu terlalu di awan-awan. Tapi itu sebenarnya yang terjadi, yang saya alami, yang saya rasakan. Kesempatan ketika saya harus berdoa. Mari kita responi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan benar. Kita responi itu dengan baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksudnya. Tuhan punya rencana yang besar. Pandang kepada rencana Tuhan. Bukan kepada apa yang kita alami saat ini yang buat kita jatuh. Tapi pandang kepada rencana Tuhan yang ada di depan sana. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Tuhan mau memunculkan karakter ilahi. Karena Tuhan mau membanggakan kita kepada dunia ini. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami krisis dalam kehidupan kita? Yang kedua, Ayub pasal yang 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang kedua, supaya kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita.
Kenapa Tuhan izinkan krisis itu harus terjadi? Supaya kita mengalami Tuhan secara pribadi. Hari-hari ini banyak orang meragukan kuasa Tuhan. Banyak orang yang meragukan kasih Tuhan. Tapi Tuhan mau justru lewat krisis yang terjadi dalam hidup kita, kita mencari Dia dengan segenap hati. Dan Tuhan akan nyatakan kuasanya, kasih-Nya dalam kehidupan kita. Apa yang dialami Ayub ketika dia menghadapi situasi yang berat dalam hidupnya? Selama ini pengertian Ayub tentang Tuhan hanya berasal dari kata orang. Mendengar dari orang saja. Tapi saat Tuhan izinkan krisis terjadi, maka dia bisa melihat wajah Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Tuhan izinkan kita mengalami krisis. Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak. Supaya kita menyadari, mengalami sendiri bahwa Dia Allah yang nyata, yang hadir dalam kehidupan kita. Dia bukan Bapa yang jauh, tapi Dia Bapa yang baik yang ada dalam hidup kita. Supaya kita merasakan kasih-Nya, kuasa-Nya. Kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau dahulu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh sejak lahir, orang yang buta sejak lahir. Tuhan Yesus sanggup menghidupkan orang mati. Tuhan yang sama itu juga sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan Tuhan yang sama lebih berkuasa daripada virus COVID-19. Ketika Tuhan izinkan saya ada di rumah sakit, sebenarnya itulah kondisi yang sudah baik sebenarnya. Secara umum kondisi adalah kondisi yang baik. Memang awal-awal terinfeksi saya mengalami demam. Sekitar pertengahan bulan Maret ada demam. Tapi saya bersyukur karena saya paham dengan tubuh saya. Artinya lewat hal ini saya mengerti. Ini demam karena virus atau demam karena radang. Saya jadi tahu. Kalau demam karena virus, biasanya itu demamnya itu pada sore atau malam hari. Dan biasanya kalau virus COVID-19 yang saya rasakan, ketika demam pada sore atau malam hari itu, dicek suhu tubuhnya itu normal. Saya pernah tes sendiri pakai termometer normal. Tapi dalam tubuh itu terasa panas. Dan kondisi itu sudah lama berlalu. Sampai ketika saya itu diperiksa. Di tes, rapid test, kemudian tes swab. Sudah tidak muncul lagi. Memang berapa waktu sebenarnya pernah muncul. Tetapi sudah tidak muncul lagi. Tapi ketika saya dalam perawatan, tiba-tiba kondisi itu kembali muncul. Meskipun enggak tiap hari. Sore hari kadang merasakan demam. Ini badan kok merasa panas. Mungkin karena secara psikologis terpengaruh ya. Kita tahu bahwa kondisi gereja kita waktu itu ada banyak jemaat ketakutan. Ada tempat usaha yang harus ditutup. Dan banyak info-info hoak-hoak yang juga berkeliaran. Dan itu mungkin mempengaruhi secara psikologis saya. Tapi saya bersyukur lewat hal itu justru saya melihat dan mengalami Tuhan sendiri. Kembali Tuhan izinkan saya mengalami kuasa Tuhan. Saat saya mulai demam itu, saya ingat banyak orang-orang di luar sana pada masa-masa itu menyerang gereja kita secara teologis. Di mana hamba Tuhan yang berdoa buat kesembuhan? Apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa dengan COVID-19? Tapi saya ingat, saya berdoa Tuhan, saya percaya bahwa Engkau Allah Sang Penyembuh. Saya percaya oleh pilur-pilur Yesus, virus COVID-19 sirna. Saya berdoa dan Tuhan ingatkan sebuah lagu gini. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Bagian refrennya berkata gini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil.
mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Lagu ini sudah lama sekali saya tidak menyanyikan waktu itu, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan. Meskipun waktu itu ketika saya ajak Gilbert dan juga Chandra untuk ketika doa itu nyanyikan lagu ini, lupa ya, banyak yang lupa waktu itu, liriknya banyak yang lupa karena sudah lama tidak menyanyikan. Tapi saya ingat, Tuhan Engkau ajaib. Saya percaya Tuhan Yesus Engkau ajaib. Tuhan Yesus Engkau ajaib. Dan Tuhan berkata gini, Roh Kudus bicara, kesembuhan adalah bagianmu. Percaya, jadikan aku sebagai raja dalam hidupmu. Tempatkan aku sebagai prioritas yang utama dalam hidupmu. Maka aku akan melihat mujizat itu terjadi. Masa-masa itu saya terus berkatakan firman Tuhan. Dan pada suatu hari Minggu waktu itu, ketika kita selesai ibadah online di kamar rumah sakit, tiba-tiba badan saya mulai gak enak. Ternyata saya itu masuk angin. Karena AC di kamar kita itu kurang jelas ya. Kadang dingin sekali, kadang panas. Dan pada malam hari itu saya dinginkan. Padahal tempat tidur saya itu benar di bawah AC, kesorot. Dan itu pengaruh. Ternyata paginya badan saya kok gak enak, mual, muntah, masuk angin. Sore hari saya sambil berbaring, saya doa, Tuhan, kenapa saya masuk angin? Kemarin badan saya ngerges karena virus. Sekarang saya masuk angin. Tapi saya percaya ada mujizat Tuhan. Saya berpikir gini, ini biasanya hari Senin atau Selasa diadakan tes swab. Wah, saya tidak siap kalau besok harus dilakukan tes swab. Karena kemarin badan saya gak enak, hari ini masuk angin. Tapi saya ingat, Tuhan ini adalah Tuhan yang ajaib. Saya bilang waktu itu sama Gilbert, sama Chandra, wah, saya gak yakin dengan hasil tes swab kalau besok Senin dilakukan tes swab. Dan ternyata betul, pagi harinya dibilangi oleh perawat lewat WA bahwa hari ini persiapkan diri untuk tes swab. Itulah tes swab yang kelima dan besoknya tes swab yang keenam. Sepanjang waktu saya menunggu hasil, saya bilang sama Gilbert, sama Chandra, saya gak yakin dengan hasil ini, hasil dari tes ini. Kalau saya bisa negatif, itu mujizat. Itu mujizat. Dan malam hari sebelum diumumkan hasilnya, saya doa sama Tuhan, Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan itu nyata. Bahkan mungkin ketika hasilnya saat ini sudah muncul, saya pun percaya Tuhan sanggup membuatnya menjadi negatif. Kalau Tuhan mau saya sembuh. Tapi seandainya Tuhan izinkan saya masih positif, saya tahu tugas saya belum selesai di tempat ini. Saya berdoa dan Tuhan jawab. Hari Jumat pada waktu itu, hari terakhir saya rumah sakit, saya dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Dan sampai sekarang, gejala-gejala panas, demam, karena virus itu tidak pernah muncul lagi. Artinya Tuhan Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Amin. Dia tetap Allah yang berkuasa. Kalau orang-orang di luar sana meragukan kuasa dan kasih Tuhan, orang-orang percaya harus tetap percaya bahwa Yesus Tuhan, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup mengalahkan virus COVID-19 ini. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah sang penyembuh. Tuhan mau saya mengalami dia kembali secara pribadi. Karena hari-hari banyak orang meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau. Tiap umat Tuhan percaya bahwa kasih kuasanya tidak pernah berubah. Saya tahu kenapa Tuhan izinkan saya mengalami demam pada saat itu. Supaya saya kembali merasakan kuasa dan mujizat Tuhan. Sehingga iman saya semakin diteguhkan, semakin percaya terus menjadi saksinya bagi kemuliaan namanya. Amin. Yang terakhir. Main musik worship hidup boleh maju ke depan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya.
Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Perhatikan ini. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan Ayub. Keadaannya dipulihkan ketika dia mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ketika dia mendoakan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya yang selama ini mungkin menganggap remeh dirinya. Mungkin menghakimi dia. Tapi Ayub mendoakannya, memberkatinya. Artinya apa? Menunjukkan karakter Kristus, karakter ilahi yang ada dalam kehidupan Ayub. Dan ketika Ayub mengerti hal ini, maka Tuhan memulihkan hidupnya. Apa yang selama ini dicuri oleh iblis, dikembalikan dalam hidupnya. Anak-anaknya, dia memiliki anak-anak kembali. Ada 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Harta bendanya diberikan 2 kali lipat. Perhatikan Bapak Ibu. Satu hal terakhir. Miliki respon yang benar saat alami krisis. Karena Tuhan sanggup memulihkan, mengembalikan apa yang dicuri oleh iblis ketika kita memiliki respon yang benar. Mungkin iblis mencuri dalam hidupmu damai sejahtera. Mungkin iblis mencuri hartamu, keuanganmu. Karena masa pandemi ini mungkin keuangan kita menurun. Omset kita menurun drastis. Keuntungan kita jauh. Mungkin iblis mencuri kesehatan. Tapi percayalah ketika kita memiliki respon yang benar. Apa yang telah dicuri oleh si jahat, Tuhan sanggup pulihkan itu dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari yang mau meresponi firman Tuhan bangkit berdiri. Dan siapkan hati kita. Haleluya. Hola pasyikiara la bapa bapa. Hola pasyikiara nama syikiara la bapa. Hola pasyikiara la bapa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Izinkan Dia terus menjamah hati kita. Mungkin ketika kita di waktu-waktu yang lalu, ketika kita menghadapi krisis yang terjadi dalam hidup kita memiliki respon yang salah. Tapi saat ini setelah kita mendengarkan firman-Nya, kita tahu akan kebenarannya, memiliki respon yang benar. Tuhan mau kita memiliki karakter ilahi. Tuhan mau kita mengalami Dia secara pribadi. Dia adalah Allah yang nyata, yang hadir dalam hidup kita. Mari tanggalkan segala beban, arahkan hati kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu saat ini. Sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Ola basyikiara la mama 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 mama. Iya la basyikiara la mama 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 mama. Mari izinkan Roh Kudus menjamah hatimu saat ini. Miliki kelembutan hati. Kelembutan hati itu Roh Kudus bekerja, menjamah kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Ola basyikiara la mama 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 mama. Iya nana la basyikiara la mama mama mama. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi krisis. Kita seperti kehilangan pengharapan. Kita merasa putus asa dengan hidup ini. Bahkan mungkin yang keluar dari hati kita adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus. Saat ini izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Izinkan Dia memulihkan hatimu, memulihkan hidupmu. Ola masyikiara la mama 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 mama. Hey na 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 masyada. Shikana na la mashe. Ya la 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 mashe. Shikara la mama 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 mama. Mari izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Ialah Bapak percaya bahwa Dia punya rencana yang indah dalam hidupmu. Ialah Bapak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktunya yang terbaik. Tak
mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan. Mari lebih lagi katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda boleh membuka mata sebentar. Kita telah mendengar firman bagaimana Ayub, seorang yang saleh, atas izin Tuhan dia mengalami proses yang tidak mudah. Saudara, kalau kita peka, bagaimana akhirnya kehidupan Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan Ayub dipulihkan ketika target Tuhan atas Ayub itu sudah tercapai. Apa buktinya? Tadi dikatakan pada pasal yang ke-42. Setelah Tuhan berfirman kepada Ayub, dan Ayub mengerti apa yang Tuhan katakan. Dan pada pasal yang ke-42 ayat yang ke-6 dikatakan, Ayub mencabut perkataannya. Saudara, ini penting. Ketika masa krisis, ketika dia mengalami proses, Ayub berkata-kata negatif. Ayub ngomongnya nggak benar, saudara. Bahkan dia mengutuki hari kelahirannya. Dan ketika Ayub sadar, dia mencabut perkataannya. Banyak orang percaya tidak menyadari kata-kata yang sudah pernah keluar. Ucapan-ucapan yang negatif dibiarkan begitu saja. Saudara, itu tanda Ayub bertobat. Dan selanjutnya tadi disampaikan, Ayub pun berdoa bagi teman-temannya. Saudara, dua hal ini yang dilakukan Ayub, dan Alkitab catat gini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub lebih dari sebelumnya. Tuhan mengaruniakan 10 orang anak, harta, benda kepada Ayub. Dan sebenarnya apa yang pernah hilang Tuhan sanggup ganti, saudara. Tetapi dengar, yang terpenting adalah target Tuhan atas Ayub sudah tercapai. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sadarkah kita kalau engkau diizinkan lewati masalah, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, tidak ada yang kebetulan, saudara. Buktikan imanmu kalau engkau orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan engkau yakin tidak ada yang terjadi kebetulan. Semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Semuanya atas izin Tuhan. Dan dengar, ingat baik-baik, jangan pernah lupa. Tuhan kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang percaya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Turut bekerja, saudara. Dia Bapa yang baik dan Dia sayang sama kita anak-anaknya. Mari umat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah, saya mengajak kita memberikan respon yang baik seperti Ayub kepada Tuhan. Bolehkah saya mengajak kita membuka hati dan membuka kedua tangan kita? Saudara, Ayub mencabut perkataannya. Dia bertobat, dia bereskan hal-hal yang salah. Mari saat ini saudara, bertobat, bereskan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Ketika proses itu datang, tanpa sadar engkau bersungut-sungut, tanpa sadar engkau protes sama Tuhan, tanpa sadar bahkan engkau marah-marah sama Tuhan, menganggap Tuhan salah. Dengar, ketika engkau bersungut-sungut, engkau sedang berkata secara tidak langsung, Tuhan gak becus untuk tolong saya. Bereskan, saudara, bereskan. Kita yang butuh Tuhan, saudara. Tuhan mau kita bereskan pagi hari ini. Respon yang benar, respon yang benar. Bapa, pagi hari ini Engkau menjamah setiap kami umat-Mu. Kami menangkap apa yang menjadi pesan-Mu yang kuat pagi hari ini, Tuhan.
bahwa semuanya Tuhan izinkan karena Tuhan punya target bagi kami. Kami boleh lulus dalam setiap proses, kami lulus dalam ujian Tuhan, karena Tuhan mau kami muncul seperti emas murni. Seandainya Tuhan menguji kami, kami akan timbul seperti emas. Ini doa kami Tuhan. Ampuni hati pikiran kami yang salah ketika kami menyimpang dalam proses yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan. Engkau mengampuni Ayub, dan saat ini kami percaya Engkau mengampuni kami umat-Mu, dan Engkau memulihkan keadaan Ayub. Saat ini pun kami percaya Engkau memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepadamu. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Seburuk apapun keadaan kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Mari sekarang umat Tuhan buka hati, angkat tinggi kedua tangan kita, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, dengan hatimu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan segenap hati, coba ku tetap percaya, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Semua yang mengalami jamahan Tuhan pagi hari ini, responi, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Boleh saya mengajak kita sorakan haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Mari saat ini buka hati dan angkat kedua tangan kita. Bersyukur buat hamba-Mu Tuhan, PDP Yefta Suhartoyo. Tuhan Kau terus pakai dan urapi, pakai Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun ia berada, melayani nama Tuhan ditinggikan. Dan sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami siap menerima berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, baik engkau yang ada di tempat ini dan yang di rumah-rumah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini terimalah segala berkat kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.